Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana innaka sami'un mujib. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan berbagai kenikmatan, khususnya nikmatul iman wal Islam, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, dan semua kenikmatan itu akan berarti ketika dilandasi dengan nikmatul iman wal Islam. Salawat dan salam juga marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya yang setia, yang istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang Allahumma amin. Ini salah siap baik. Ibu siap semuanya. Jadi kita pengajian ini sampai masih dalam hadis yang pertama ke-24, yaitu terkait dengan dialog atau pertanyaan seorang laki-laki yang datang ke majelis Nabi, dan ternyata adalah malaikat Jibril mengajarkan kepada kita tentang dasar-dasar iman dan juga dasar-dasar Islam. Kita sampai pada itu tentang iman. Orang berkatalah seorang laki-laki tadi, "Akhirni anil iman," maka beritahukanlah kepadaku an iman tentang iman. Jadi malaikat Jibril tadi, atau orang laki-laki yang tidak jelas dari mana, tapi ternyata malaikat Jibril datang ke majelis Nabi, kemudian tanya kepada Rasul, minta supaya diberitahukan, dijelaskan tentang iman, bahwa iman. Kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban, kalau bersabda Rasulullah SAW, iman itu pertama adalah an tu'mina billahi. Jadi hendaklah engkau beriman billahi kepada Allah. Nah, sekarang mau iman. Jadi iman itu apa? Jadi iman itu menurut pendapat ulama itu adalah al-i'tiqadul jazimu. Jadi keyakinan yang ada di dalam hati kita, dan itu dalam keadaan yang betul-betul jazim, jadi itu mantap. Mantap itu apa? La yuqalidu syakkun, jadi tidak ada keraguan-keraguan
gangguan sedikit pun. Jadi kalau bapak dan ibu ditanya oleh apakah kamu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya kayaknya begitu, kita percaya. Kata orang tua kita begitu. Ini berarti jawaban bukan jawaban yang lengkap gitu. Jadi oleh karena itu kemantapan itu harus dilandasi dengan apa? Dalil, sehingga menunjukkan keyakinan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam artinya maka ketahuilah dengan yakin bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini pentingnya kita ngaji. Jadi orang ketika beriman itu tidak katanya, tapi memang di dalam lubuk hati kita ini tumbuh tadi keyakinan yang mantap. Nah, mantap itu ya tadi tidak ada keraguan sedikit pun. Makanya kita harus apa namanya? Harus dilandasi dengan tadi ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian iman kepada Allah itu meliputi pertama adalah iman dengan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dengan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu memang betul-betul apa? Wujud, ada. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang komunis, orang tidak bertuhan, bahwa Tuhan yang kamu yakini itu tidak ada. Karena tidak kelihatan gitu. Jadi seakan-akan bahwa segala sesuatu yang tidak kelihatan itu tidak ada. Padahal banyak sekali hal-hal yang seseorang itu tidak lihat tapi ada. Contohnya apa? Angin, angin. Tidak ada orang itu tahu angin itu kayak apa kan ya? Apakah bundar seperti huruf O? Apakah seperti huruf S begitu? Artinya apa? Kayak ya seperti itu namanya. Tidak ada orang yang lihat. Tetapi kan angin itu jelas ada. Jadi asalnya dampaknya ada. Buktinya kalau kita sedang kepanasan namanya dari pagi jauh keringetan, kita putar apa namanya kipas angin supaya angin itu menunjukkan suasana kita. Tidak ada orang pun yang tahu angin. Ini kan satu bukti bahwa tidak setiap sesuatu yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Contoh lagi bawahnya ini apa ya, buat listrik gitu ya, listrik itu kan kita yakin ada, tapi tidak ada orang pun yang tahu di situ kayak apa bentuknya. Jadi anggapan ataupun dugaan orang-orang komunis, orang tidak bertuhan bahwa Allah itu tidak ada kalau tidak ada Tuhan, itu banyak batal dari apa yang dia rasakan dan dia lakukan. Yang kedua, beriman kepada Allah itu meliputi juga al-iman bi anna Allah Rabbul Alamin. Jadi Rabbul Alamin artinya yang paling besar adalah yang mengatur alam semua ini. Jadi alam ini itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan turun di
diatur oleh Allah. Matahari terbit dari arah timur juga diatur oleh Allah, dimiliki oleh Allah. Terbenam di arah barat dan begitu juga. Dan tumbuhan hidup itu juga semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang menumbuhkan, itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada pihak-pihak tertentu, pihak-pihak lain yang ikut serta dalam rububiyah ini tanpa ini apa namanya aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang namanya memiliki hujan buatan, ya, sudah melibatkan para ahli yang tidak hanya sedikit begitu, dan kemudian juga biayanya itu juga tidak sedikit begitu. Tetapi hujan itu tetap tidak sama dengan hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hujan terbatas dan mungkin daya lamanya juga tidak sama hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya mangga, semuanya mangga itu ada yang seperti aru manis, ada yang seperti mana lagi, ada yang macam-macam. Padahal tumbuhnya di tanah yang sama gitu. Juga mungkin diairi dengan air yang sama. Tapi itu bisa beda-beda. Nah, ini semuanya yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu termasuk apa namanya bagian dari iman kepada Allah. Terus kemudian iman kepada Allah itu juga meliputi al-iman bi annahu al-ilahu haq. Jadi sesembahan kita, jadi ibadah kita itu mesti harus semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada sekutu dalam ibadah. Ya kenapa? Karena Allah yang tadi, yang Rabb, yang mengatur segalanya, maka Allah pula yang berhak untuk disembah gitu. Kenapa? Orang-orang kafir Quraisy namanya begitu, orang-orang sekarang juga mungkin menjadikan ibadah yang tidak semata-mata Allah. Padahal dia tidak bisa berbuat apa-apa. Layak Allah layak buruk, tidak bisa manfaat, tidak juga bisa apa-apa. Seperti dalam kasus namanya diabadikan dalam Quran, mereka kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghancurkan beberapa berhala itu, absen itu, kemudian ditanya, dan dia ingin apa namanya menunjukkan kebodohan mereka bahwa yang menghancurkan adalah yang paling besar, yang adalah dia Allah, Nabi Ibrahim. Ini bukan apa Nabi Ibrahim itu berdusta. Ya. Kemudian mereka juga memahami bahwa berhala itu tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, kan sembah gitu. Jadi oleh karena itu bentuk ibadah kita itu mesti harus semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang memang memiliki kelayakan, kepatutan dan sifat-sifat dan apa namanya yang dilakukan oleh Allah sebagai Al-Muhyi Mumit, yang menghidupkan, yang mematikan, Allah yang menumbuhkan, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mengatur kita semuanya. Tentu Allah yang berhak untuk disembah dan
ibadah kita itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iman kepada Allah itu juga termasuk iman bi anna lahul asma. Jadi Allah itu memiliki nama-nama yang indah itu dan juga suci dari hal-hal yang tidak baik. Jadi munazzah min al-naqis gitu. Dan ketika orang beriman bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang indah itu, maksudnya Al-Qadir, yaitu yang Maha Kuasa. Nah, itu kita masuk dalam pribadi yang dalam gitu. Jadi bukan sekedar qaulu qadiran wa yastaqiru anhu ajizan, namanya Allah itu memiliki sifat qadir, itu yang Maha Kuasa. Tetapi ternyata kita masih meyakini bahwa di luar Allah itu memiliki kekuasaan, memiliki kudrah Allah. Nah, ini tentu bertentangan dengan keyakinan kita. Orang ketika sakit kita minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La syifa illa syifa'uka. Tidak ada kesembuhan sama sekali kecuali hanya kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Al-Quran kan disebutkan wa idza maritu fahuwa yashfi, dan apabila aku sakit maka Allah layak memberikan kesembuhan. Jadi oleh karena itu kita mesti harus ketika meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat itu, yaitu mesti harus berdampak dalam tindakan dan perbuatan kita. Allah Maha Alim, Allah Maha Alim, itu Maha mengetahui. Jadi tidak ada segala sesuatu yang kecil atau yang besar itu terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang sedang berada di kamar sendirian namanya, dalam keadaan gelap gulita namanya, maka ketika itu Allah juga mengetahui. Jadi Maha mengetahui. Jadi oleh karena itu segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu tentu memberikan manfaat bagi kita sekalian. Dan segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah mesti membawa akibat buruk bagi kita. Ini harus kita yakini. Ini bagian dari al-iman billah, iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, buktinya banyak kan. Contohnya ketika kita diperintahkan untuk sholat ini kan memang manfaat besar bagi kita. Ya, menumbuhkan jiwa yang bersih, jiwa yang yang suci bagi yang bernafas itu. Dan jiwa yang bersih ini menjadi dasar utama dan pertama seseorang itu melakukan kebaikan. Jadi tidak seperti besi sembrani itu. Ini kalau masih bersih kan daya tangkapnya itu lebih kuat ini. Nah, orang begitu ketika hatinya bersih itu, insya Allah ketika dia diajak untuk melakukan kebaikan, dia langsung connect gitu. Jadi langsung menyambut. Tapi kalau hatinya itu kotor gitu, hatinya kotor, ya kotornya hati itu tapi dengan perbuatan maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Dan ini akan menjadi penghalang
sebuah proses untuk membersihkan jiwa kita kan, supaya orang ketika diajak untuk melakukan satu kebaikan itu langsung ada respon baik. Dan di sini pentingnya ketika kita memahami sejarah perjuangan Nabi itu kan, Nabi ketika di Makkah, ketika Islam pertama kali disuarakan kepada mereka, maka yang perlu dilakukan adalah tadi tazkiyatun nafs, membersihkan awal jiwa dengan hal-hal yang terkait dengan masalah iman dan seterusnya. Karena ketika iman seseorang itu betul-betul masuk dalam hati seseorang, maka insya Allah dia akan siap melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pertama yaitu an-tu'mina billah, jadi beriman kepada Allah. Dan manfaat orang beriman kepada Allah ini baik di dunia maupun di akhirat tentu sangat banyak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya namanya walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi penduduk satu desa kampung ketika mereka beriman dengan sesungguhnya dan bertakwa, maka Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan. Jadi pintu-pintu keberkahan, jadi segala sesuatu yang dimiliki menjadi berkah. Dan ini akan dimiliki oleh orang yang beriman tadi. Dan pertolongan juga akan diberikan kepada orang yang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Memang begitu. Dan wa kana haqqan, dan menjadi hak kami untuk menolong orang yang beriman. Jadi Allah menegaskan itu dengan ungkapan al-mu'minin. Jadi orang yang beriman. Bukan nasrul muslimin olehnya. Karena memang Islam itu kan lebih hal-hal yang terkait dengan mazahir, fenomena orang sholat kelihatan jengkak-jengkik, rukuk sujud dan seterusnya, apakah itu dilandasi iman atau tidak begitu. Orang munafik kan sholat juga. Dalam ayat yang lain juga Allah jelas menyebutkan inna lanansuru rusulana wal ladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Jadi ini sebuah ayat itu yang kalau kita hayati betul-betul ini menunjukkan betapa pentingnya iman. Inna sesungguhnya kami. Jadi ini ayat yang dibubuhi dengan min adawati tauhid, yaitu alat dalam bahasa Arab itu yang memberikan makna mengukuhkan. Jadi inna sesungguhnya kami, Allah maksudnya. Langsung ini ada fi'il mudhari' yang kemudian diberikan dengan lam qasam. Lam qasam artinya lam yang memiliki makna sumpah. Dan ini akan menunjukkan bahwa bobot pedang itu sangat kuat begitu. Inna lanansuru, sungguh kami akan menolong rusulana, utusan kami, wal ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Jadi ini menunjukkan kepada sekalian bahwa iman itu memang sesuatu yang sangat penting tadi, yang harus dimiliki oleh seseorang, dan itu akan memberikan dampak pengaruh positif baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Ya, akan jelas kalau jaza itu memiliki kata itu al-jannah, surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kenikmatan puncak, kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Kemudian yang kedua adalah
Iman itu apa? Yaitu an-tu'mina billahi wa malaikatihi. Jadi malaikat ya, malaikat itu adalah makhluk itu ciptaan Allah yang terbuat dari nur, dari cahaya, dan jumlahnya banyak. Jadi jumlahnya memang bagi seorang mukmin yang wajib beriman secara rinci, secara tafsili, yaitu para malaikat yang sudah disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran, seperti malaikat Jibril, malaikat Israfil dan seterusnya. Tapi jumlah malaikat itu banyak gitu, karena kalau kita lihat dalam kisah Isra dan Mi'raj itu kan ketika Nabi didudukan ke sebuah tempat Baitul Ma'mur itu, dan di situ beribu-ribu malaikat datang masuk itu dan tidak lagi. Jadi jumlahnya banyak. Nah, kita wajib beriman secara ijmali, secara apa namanya, secara keseluruhan tadi. Tapi yang secara terrinci yaitu adalah malaikat-malaikat yang sudah disebutkan di dalam kitab suci kita, seperti malaikat Jibril orangnya, wa Mikail. Ini nama malaikat kan disebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Kita tidak boleh makanya mengingkari, kita tidak percaya kalau Jibril adalah malaikat Allah namanya. Ini disebutkan dalam, dan malaikat itu diciptakan oleh Allah yang ada memiliki sayap 4, 3 dan seterusnya, dan besar-besar, dan layak guru layak suruh, tidak makan dan minum, dan mereka juga tidak laki-laki dan tidak perempuan. Jadi kita kenal begitu. Terus kemudian mereka itu tidak pernah membangkang dengan perintah Allah. Jadi apa yang diperintahkan Allah itu akan dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi terkadang orang ini memberikan satu legitimasi tentang seseorang melakukan satu tindakan baik, tidak baik. Kami kan bukan malaikat. Jadi maklum kalau kita berdosa banyak. Jadi tentu alasan yang tidak bisa digunakan. Ya, kita mesti berusaha dengan memohon hidayah dan taufik Allah SWT. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing dan diberikan hidayah dan taufik untuk bisa melakukan kebaikan. Kemudian termasuk iman ini adalah iman dan kitab-kitab Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian dari roh tadi, Allah mengatur umat manusia dan segala isinya. Ini menurunkan ini buku panduan, kitab-kitab tadi. Dan kita mulai bukan lil muttaqin, panduan bagi orang yang ingin bertakwa. Di sini juga begitu. Jadi iman dan kitab-kitab Allah itu kita iman dengan kitab Taurat, namanya yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, ada suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Jadi beberapa lempiran-lempiran itu yang diturunkan Nabi Ibrahim. Dan ada kitab yang terakhir, yaitu apa? Berupa Al-Qur'anul Karim. Jadi secara global kita meyakini semuanya, tetapi yang menjadi panduan kita untuk kita ini adalah Al-Qur'an Karim.
Kenapa? Karena Al-Quran itu memang kitab yang terakhir gitu. Dan dia memiliki sifat muhaimin. Muhaimin artinya musahhih, jadi membenarkan atau mengoreksi terhadap kitab-kitab dahulu yang sudah dimasuki dengan tahrif atau tabdil, yaitu ada penyelewengan, ada pengasihan yang dilakukan oleh umat-umat dahulu. Dan kalau nanti tidak akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi apa ini orisinil. Jadi kalau bapaknya ada orang-orang tertentu mengatakan kitab Taurat, kitab Injil dan lain sebagainya juga kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, sama dengan Quran. Iya sama, tapi kitab yang dulu itu dinyatakan ada tahrif, ada penyelewengan, ada perubahan. Kemudian yang digunakan, yang membenarkan itu adalah Quran. Ini harus kita yakin. Dan Quran itu sebagai tadi mukjizat untuk sepanjang zaman. Ini sesuai dengan Islam sendiri sebagai agama yang menjadi agama orang sepanjang zaman, maka kitab sucinya panduan juga itu berlaku sepanjang zaman. Dan isinya juga begitu. Jadi isinya itu senantiasa memiliki salahiyah, dari kepatutan untuk dijadikan pedoman itu sepanjang zaman. Jadi oleh karena itu bagi kita kaum muslimin yang memiliki Al-Quran, ya sudah seharusnya harus kita baca, kita hayati, kita pahami, kita bolehkan. Dan informasi yang ada di Quran itu mesti benar, karena difirmankan oleh Allah yang maha yang maha benar. Jadi kalau umpamanya ada informasi, ada berita ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran, ya tentu Al-Quran itu harus kita jadikan apa? Makanya Al-Quran menyatakan bahwa babi itu adalah makanan atau binatang yang haram. Jadi kalau umpamanya berdasarkan teknologi yang canggih, umpamanya itu, jadi menu babi itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga akan menjadikan menu yang sangat baik bagi pertumbuhan seseorang, karena kemungkinan terdapatnya cacing pita yang membahayakan tubuh itu sudah dilenyapkan maknanya. Ya, kecuali saja seperti itu karena yang namanya perilaku manusia itu betapapun hebatnya itu tetap ada kelemahannya. Jadi ada kelemahannya. Ya buktinya banyak sekali temuan orang-orang ahli-ahli itu yang kemudian direvisi oleh ahli-ahli berikutnya. Makanya ada orang memiliki temuan ini baik dan sebagainya. Ternyata oleh ahli-ahli berikutnya direvisi, dirubah. Jadi kita menunjukkan bahwa akal manusia itu memang mahdud, jadi terbatas. Nah, lain dengan informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus kita yakin. Kemudian termasuk iman ini adalah al-imanu bi usuli, dengan putusan-putusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita wajib beriman secara tafsir, secara rinci, yaitu Rasul-Rasul yang memang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, hadis Rasul SAW, jumlahnya ada 25 tadi. Yang kalian itu kita beriman secara ijmali, secara kolektif, secara keseluruhan, bahwa Allah SWT itu memang mengutus beberapa nabi dan rasul selain, yaitu yang sudah disebutkan yang jumlahnya ada 25.
dengan hari akhir, wal yaumil akhir. Jadi hari kiamat sebenarnya. Dan iman kepada kiamat itu juga termasuk ini iman yang terkait dengan hal-hal yang mendahulunya dan juga yang berada di dalamnya, termasuk juga al-ba'ts wal nusyur, hari di mana nanti orang akan dibangkitkan dari alam kuburnya atau alam kematiannya begitu, dan kemudian akan digiring ke mahsyar, dan di sana nanti akan ada proses yang namanya al-hisab, jadi penghitungan amal, dan kemudian nanti akan ada proses selanjutnya, dan pada akhirnya ada al-jaza, balasan, ada surga dan neraka. Dan ini termasuk yang harus kita imani. Termasuk juga al-iman bil jaza al-ukhrawi, jadi iman dengan balasan Allah nanti di akhirat. Dan ini orang tidak boleh tadi beragu-ragu. Dan pernah ada seorang tokoh politik apa itu yang dia pidato di hadapan publik itu, dia mengatakan ini seperti meragukan gitu. Ya, dia pernah mengkritik orang ibu ngaji makanya begitu. Kemudian diembel-embeli apakah mereka itu pernah tahu gitu bahwa nanti di akhirat ada begini dan itu. Ini kan pertanyaan yang meragukan. Karena kita harus yakin bahwa nanti itu ada balasan al-jaza al-ukhrawi ada. Wal akhiratu khairun minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Dan orang kalau meyakini akan memotivasi, akan mendorongnya untuk beramal. Ya. Kita bisa bayangkan kalau orang semalam pokoknya terusan melakukan satu perjalanan, pulangnya sudah agak malam, tapi kemudian ada panggilan azan subuh, ya Allah sholat, falah, dia bangun, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah. Jadi kalau dia dimotivasi dengan bahasan itu ya, dia akan bangun gitu. Apalagi di zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang itu kan segala sesuatu itu digerakkan dengan apa? Dengan duit begitu. Nah, makanya salah satu bagian dari al-iman bil yaumil akhir, iman bahwa Allah itu akan memberikan balasan nanti di alam akhir itu, dan balasan itu lebih baik. Dan kemudian selanjutnya adalah al-iman bil qadari khairi wa syarri. Jadi iman dengan takdir, al-qadar wa takdir. Jadi segala sesuatu itu telah diputuskan di lauhil mahfuz, kemudian juga diimplementasikan dengan takdir. Jadi ini para ulama ada yang mengatakan tadi al-qadar wa takdir. Qadar itu artinya menulis segala apa yang terjadi itu di lauhil mahfuz, kemudian dapat dilaksanakan dalam realisasinya itu namanya takdir. Nah, di sini ada pandangan-pandangan begitu yang tentu kita harus paham. Itu ada yang namanya kelompok Jabariyah. Jabariyah itu artinya bahwa seseorang itu tidak punya ikhtiar, tidak punya usaha, semuanya betul-betul sudah ditakdirkan Allah, kita tidak bisa berusaha. Kalau Mu'tazilah itu, orang-orang Mu'tazilah, dia meyakini bahwa manusia itu yang melakukan, yang menciptakan, yang melakukan tindakan dan perbuatan. Ahlussunnah wal Jamaah yang dapat bahwa Allah memang
ingin sembuh ya berobat, orang ingin mendapatkan rezeki ya dia harus berusaha, dan seterusnya. Orang ingin menjadi orang yang ngerti ya harus ngaji, belajar. Jadi ada peluang untuk ikhtiar. Kan sudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali ini doa kita ini memberikan satu keselamatan bagi kita. Jadi makanya jangan berputus asa untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang mengijabah yang mujibas sakin, Allah yang mengijabah orang-orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mungkin saya tambahkan mungkin ada sekilas di lingkungan kita saja, seperti orang yang dibakar, percaya dengan orang dibakar, nanti dibakar kayak orang-orang Tionghoa di Tionghoa. Saya menanyakan, katanya nanti dia kabur, tidak ada seksaan, dan nanti kan jadi abu fisiknya, nanti dibuat di laut atau dia tidak ada dosa, tidak ada seksaan. Ini termasuk penyelewengan akidah. Terima kasih. Ya, itu jelas memang ini tidak sesuai dengan konsep akidah agama kita. Bahkan dalam Al-Quran itu karena disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan siksaan kepada orang-orang durhaka. Ini kulit seseorang itu ketika dia sudah dibakar metok dia, kemudian diganti lagi dengan apa? Dan kulit baru itu, kan dia merasakan sakitnya gitu. Dan ini sekaligus menjadi satu ayat itu yang menunjukkan kemukjizatan Al-Quran dan itu. Karena berdasarkan ilmu, orang pasca sakit adalah di kulit. Makanya ketika orang disuntik itu, begitu jarum itu masuk itu sakit, tapi nanti ketika sudah masuk nggak ada sakit. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu agar supaya orang yang sudah kata timbulkan sakit, begitu kulitnya itu memperempak karena api dan seterusnya, diganti lagi dengan yang baru. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa Al-Quran itu mukjizat. Kenapa? Karena informasi seperti ini itu tentu tidak mungkin bisa diperoleh Nabi Muhammad, seorang Nabi yang ummi itu tidak pandai baca dan menulis, hidup di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah, kok dia bisa memberikan satu informasi yang ternyata sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan modern tadi. Jadi orang bisa merasakan itu ya di kulitnya tadi. Jadi kalau kemudian dia punya anggapan seperti itu, ya itu kan namanya rekayasa manusia. Tapi tentu Allah Maha Kuasa bahwa orang yang baik akan dibalas dengan baik, orang yang durhaka juga akan dibalas dengan apa? Durhaka. Jadi keyakinan itu jelas tidak sesuai dengan keimanan yang kita miliki, itu iman yang betul iman tadi. Allah itu akan memberikan al-jaza al-ukhrawi, jadi balasan di akhirat. Dan betapapun bagaimana, ya, dia tidak akan bisa lari dari balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu wa'alaikum salam. Baiklah, kita tutup dan saya dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin. Subhanallah.
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.